Selamat belajar kembali di kelas Seni Budaya Online bersama Pak Enda. Sekarang kita masuk kepada pementasan teater. Dalam pementasan teater, kita memiliki 4 peta konsep. Yang pertama, merancang pementasan teater modern. Yang kedua, merancang teknik pementasan teater modern. Yang ketiga, merancang prosedur pementasan teater modern. Dan yang keempat, merancang konsep pementasan. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep pementasan. Pada setiap pementasan teater memerlukan konsep. Konsep mencerminkan apa yang hendak disampaikan kepada penonton. Konsep haruslah dirancang secara kuat sehingga dapat menampilkan cerita yang baik. Konsep pameran teater dapat dimulai dari merancang panggung. Kesesuaian antara panggung dengan cerita yang akan dibawakan dapat menambah desain dramatik teater lebih baik. Selanjutnya, konsep tata iringan. Konsep tata iringan memegang peranan penting dalam pertunjukan teater. Suasana dapat dibangun melalui tata iringan. Suasana riang, suasana haru, sedih, hening, dan ditampilkan melalui tata iringan. Selanjutnya, teknik pementasan. Sebuah lakon teater dapat berhasil jika memperhatikan teknik pementasan secara detail. Teknik tata panggung perlu dirancang untuk keluar masuknya pemain. Keluar dan masuknya pemain ke dalam panggung pertunjukan memiliki peran penting, karena tanpa hal ini, pertunjukan teater akan berjalan secara lambat. Teknik iringan pada pementasan teater perlu dirancang secara matang agar iringan sesuai dengan tema atau apa yang sedang dilakonkan oleh pemain teater. Selanjutnya, teknik tata lampu. Teknik tata lampu diperlukan jika pertunjukan teater dilaksanakan pada malam hari. Spot atau titik lampu perlu dirancang sesuai dengan blocking pemain di atas pentas. Suasana cerita dapat dibangun melalui permainan pencahayaan yang baik. Kapan lampu harus menyala secara seluruhnya dan kapan lampu harus menyala pada titik-titik tertentu agar menambahkan karakter lebih kuat terhadap tokoh yang akan ditampilkan. Prosedur pemain. Setiap pementasan teater memerlukan prosedur sehingga semua berjalan dengan baik tanpa halangan. Setiap unit kerja atau seksi dapat mematuhi SOP atau standar operasional prosedur yang telah disepakati. Contohnya, pada bagian tiketing perlu merancang tempat untuk menonton. Apakah penonton duduk dengan kursi, duduk dengan lantai, atau berdiri dalam menyaksikan pementasan teater. Unit tata rias busana perlu juga menerapkan prosedur yang baik sehingga semua pemain menggunakan rias dan busana sesuai dengan karakter dan tokoh yang diperankannya. Jadi, dapat kita simpulkan, pementasan teater dapat dikatakan berhasil jika memenuhi beberapa syarat, yaitu tata panggung sesuai dengan isi cerita yang akan disampaikan. Karakter dan tokoh tidak hanya dapat ditampilkan dalam bentuk bahasa tubuh dan bahasa verbal, tetapi juga melalui kostum rias yang digunakan. Durasi waktu pementasan teater dapat disesuaikan dengan tema cerita, tetapi sebaiknya tidak lebih dari 30 menit sehingga tidak membosankan penonton yang melihatnya. Lakon pada teater dapat diadaptasi dari cerita rakyat lalu dikembangkan menjadi cerita teater modern. Tata iringan mempunyai pengaruh kuat terhadap pementasan teater. Suasana dapat dibangun melalui musik. Keriangan tidak hanya dapat dibangun melalui akting pemain, tetapi juga musik pengiringnya. Pada beberapa teater dalam bentuk opera, musik dan nyanyian merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Jadi, pada materi pementasan kita kali ini, kita dapat belajar tentang gotong royong, kerjasama, disiplin, empati, serta saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kita juga dituntut untuk mematuhi segala aturan yang telah dibuat bersama. Pementasan teater merupakan gambar dari kehidupan nyata. Karakter maupun tokoh yang ditampilkan terkadang memiliki kesamaan dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian juga dengan cerita yang ditampilkan, terkadang merupakan representasi dari masalah yang dijumpai dalam keseharian. Jadi, bermain teater dapat memahami karakter dan watak setiap individu yang berbeda-beda dalam masyarakat. Demikianlah dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap stay at home, locking down, dan tetap bersyukur dengan kondisi apapun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.